Kedatangan anak yang merantau jauh adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Hal ini sangat dirasakan oleh Pak Rusdi, seorang lelaki tua yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir kota. 5 tahun lalu, hidupnya berubah drastis ketika istrinya yang tercinta meninggal dunia akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Sejak saat itu, Pak Rusdi menjalani hari-harinya dengan kesepian, hanya ditemani oleh kenangan indah masa lalu dan harapan bahwa putranya, Rudi, akan datang mengunjunginya. Rudi adalah satu-satunya anak yang dimiliki Pak Rusdi. Sejak dulu, Rudi adalah anak yang rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun, setelah menikah dengan Maria, Rudi harus pindah ke kota besar untuk mencari nafkah yang lebih baik. Awalnya, Rudi dan Maria sering pulang ke desa untuk mengunjungi Pak Rusdi. Setiap kali mereka datang, Pak Rusdi selalu merasa bahagia dan bersyukur. Namun, seiring berjalannya waktu, kunjungan itu semakin jarang terjadi. Alasan yang dibuat-buat seperti kesibukan pekerjaan dan urusan rumah tangga membuat Pak Rusdi semakin merasa kesepian. Tiap malam, Pak Rusdi duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang terpajang di dinding. Air mata seringkali mengalir begitu saja, mengingat kenangan indah bersama istrinya dan putranya. Dia merindukan suara tawa Rudi, pelukan hangat istrinya, dan kehangatan keluarga yang sudah lama hilang. Suatu hari, Pak Rusdi mendapat kabar dari seorang tetangga bahwa ada perayaan besar di kampung halaman. Desa akan mengadakan festival tahunan yang menarik banyak orang dari sekitar kota. Mendengar kabar itu, Pak Rusdi berharap-harap cemas. Mungkinkah Rudi dan Maria akan datang mengunjunginya? Setelah sekian lama tidak bertemu, rasa rindu Pak Rusdi semakin menggebu-gebu. Sayangnya ketika hari festival tiba, Pak Rusdi harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada tanda-tanda kedatangan Rudi dan Maria. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa ditinggalkan dan terbuang oleh putranya sendiri. Rasa sakit dan kekecewaan menguasai dirinya, membuatnya semakin terpuruk dalam kesendirian. Tiap malam, Pak Rusdi mencoba menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian putranya. Mungkin dia tidak cukup baik sebagai ayah. Mungkin dia tidak pernah bisa memberikan apa yang Rudi butuhkan. Pikiran-pikiran negatif itu merayap dalam benaknya, merusak hatinya yang rapuh. Di tengah kesedihan yang mendalam, ada suatu kejadian yang membuat Pak Rusdi kembali bersemangat. Saat sedang duduk di teras rumah, dia melihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang rumahnya. Hatinya berdebar-debar saat melihat Rudi dan Maria turun dari mobil dengan senyum bahagia di wajah mereka. "Selamat datang kembali, Nak," teriak Pak Rusdi dengan gemetar. Air mata sudah tak tertahankan lagi. "Apa kalian berdua benar-benar datang untuk mengunjungi ayah?" Rudi tersenyum lebar, lalu mendekati Pak Rusdi dan memeluknya erat. "Tentu saja, ayah. Kami merindukanmu. Kami selalu ingin datang, tapi urusan di kota selalu menghalangi kami. Kali ini, kami ingin menghabiskan waktu bersama ayah di sini." Mendengar kata-kata itu, hati Pak Rusdi seperti mendapat hembusan udara segar. Rasa kebahagiaan memenuhi hatinya, menghapus semua kesedihan dan kekecewaan yang selama ini dirasakannya. Dia merasa bersyukur karena akhirnya bisa bersama dengan keluarganya lagi. Dan dari hari itu, Pak Rusdi bersumpah untuk tidak pernah lagi membiarkan kesibukan menghalangi kebersamaan keluarganya. Tetapi Pak Rusdi berusaha memahami kesibukan putranya. Meski tak lagi dikunjungi, ia masih menerima uang bulanan yang dikirim oleh Maria, menantunya. Uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak bisa menggantikan kerinduan dan kebersamaan yang hilang. Malam demi malam, Pak Rusdi hanya bisa merenung, merindukan masa-masa saat keluarganya masih utuh. Setelah 5 tahun Rudi, anaknya tak pernah mengunjunginya lagi. Kerinduan yang semakin mendalam dirasakan Pak Rusdi di hati yang gelisah dan rindu Pak Rusdi berpikir untuk merencanakan sesuatu yang di luar nalar. Tak pernah terlintas di pikirannya, tetapi Pak Rusdi berpikir untuk merencanakan sesuatu yang tidak terduga. Ia berpikir untuk memalsukan kematiannya, agar bisa bertemu dengan anaknya. Setelah berpikir bahwa itu bisa dilakukan, Bapak Rusdi pun meminta bantuan ke tetangganya untuk memuluskan rencananya itu. Tetangga yang diminta tolong pun awalnya keheranan, tetapi setelah melihat kesepian yang dialami Pak Rusdi, para tetangga mengiyakan ide Pak Rusdi. Di suasana malam yang sunyi, Pak Rusdi duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. Dia memegang foto keluarganya dan memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk pelan. Ketika membuka pintu, ia melihat Pak Slamet, tetangganya, berdiri dengan ekspresi cemas. "Pak Slamet, ada apa?"
Tanya Pak Rusdi dengan nada khawatir. Pak Slamet mengangguk sedikit, tampak ragu-ragu. Maaf mengganggu, Pak Rusdi. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Pak Rusdi mengernyitkan dahi, rasa penasaran semakin membesar. Apa itu, Pak Slamet? PAK Slamet melirik sekeliling denken hati-hati sebelum menjawab. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara di luar. Bolehkah saya masuk? Pak Rusdi mengangguk setuju dan mempersilakan tetangganya masuk. Mereka berdua duduk di ruang tamu, dengan Pak Slamet tampak lebih serius dari biasanya. Saya mendengar kabar dari beberapa tetangga, kata Pak Slamet dengan suara rendah. Mereka mengatakan bahwa Anda merencanakan sesuatu yang sangat nekat. Pak Rusdi terkejut dan menatap Pak Slamet dengan mata membelalak. Apa maksudmu, PAK Slamet? Pak Slamet menarik napas dalam sebelum menjawab. Mereka bilang Anda berencana untuk memalsukan kematian Anda. Apakah benar? Pak Rusdi terdiam sejenak, tampak bingung dan terguncang. Itu. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka pasti salah dengar. PAK Slamet mengangguk pelan. Saya harap begitu. Tapi, Pak Rusdi, Anda harus berhati-hati. Tindakan semacam itu bisa memiliki konsekuensi yang serius. Pak Rusdi menunduk, menatap kosong ke lantai. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak tahan lagi. Saya sudah 5 tahun terakhir ini hidup dalam kesendirian. Saya merindukan putra saya dengan segenap hati. Saya pikir, dengan cara ini, dia akan pulang. Pak Slamet menggeleng perlahan. Tapi, Pak Rusdi, Anda tidak bisa memainkan permainan semacam ini. Anda harus berbicara dengan putra Anda. Bicarakan perasaan Anda. Percayalah, kejujuran adalah kunci untuk memperbaiki hubungan. Pak Rusdi menghela nafas berat. Mungkin Anda benar, Pak Slamet. Tapi bagaimana jika Rudy tetap tidak mau kembali? Bagaimana jika saya terus hidup dalam kesendirian ini? Pak Slamet mengangkat tangan dengan sikap bijak. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu, Pak Rusdi. Tapi yang bisa saya katakan adalah, Anda tidak sendirian. Anda punya tetangga yang siap membantu Anda, serta Anda punya saya. Kami akan selalu ada untuk Anda. Pak Rusdi menundukkan kepala, merasa bersalah. Terima kasih, Pak Slamet. Maafkan saya jika saya membuat Anda khawatir. Pak Slamet mengangguk dan tersenyum hangat. Tidak perlu minta maaf, Pak Rusdi. Yang penting sekarang adalah Anda tidak melangkah terlalu jauh dalam rencana ini. Pikirkanlah baik-baik, dan bicarakanlah dengan orang-orang terdekat Anda sebelum mengambil keputusan. Pak Rusdi mengangguk, merasa sedikit lega. Dengan bantuan Pak Slamet, ia mulai melihat bahwa ada cara lain untuk mengatasi kesendiriannya dan merindukan putranya tanpa harus mengambil tindakan yang dramatis. Mereka berdua duduk diam untuk beberapa saat, merenungkan percakapan mereka. Pak Rusdi menatap kejauhan, merenungkan kata-kata Pak Slamet. Dia tahu, dia harus mencari solusi yang lebih baik daripada memalsukan kematiannya. Setelah membulatkan tekad, Pak Rusdi pun memutuskan untuk memulai rencananya tersebut. Dengan bantuan seorang tetangga yang setia, berita kematian Pak Rusdi pun disampaikan kepada Rudy dan Maria di kota. Kabar itu mengejutkan Maria. Tanpa menunggu lama, ia segera mengemas barang-barangnya dan berangkat pulang ke desa bersama anak kecilnya, Mala. Sepanjang perjalanan, Maria hanya bisa menangis, memikirkan betapa berat beban yang harus ia pikul selama ini. Sesampainya di rumah Pak Rusdi, suasana duka menyelimuti. Tetangga-tetangga berkumpul, memberikan penghormatan terakhir Maria, dengan air mata berlinang, mendekati foto Pak Rusdi yang diletakkan di ruang tamu. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak bisa merawat suamimu dengan baik. Sekarang ayah dan anak bisa bertemu kembali, katanya sambil terisak. Mendengar perkataan itu, Pak Rusdi yang bersembunyi di kamar sebelah terkejut. Ia tidak bisa lagi menahan diri, segera keluar dan mengungkapkan bahwa ia belum meninggal. Ia hanya memalsukan kematiannya agar Rudy bisa datang. Maria terkejut melihat Pak Rusdi yang muncul tiba-tiba dari kamar sebelah. Ayah? Ayah masih hidup, serunya, dengan mata terbelalak. Maafkan ayah, Maria. Ayah sangat merindukan Rudy. Ayah pikir, dengan cara ini dia akan pulang, kata Pak Rusdi. Suaranya bergetar dan penuh penyesalan. Maria mendekati Pak Rusdi dengan air mata mengalir di pipinya. Ayah, ada sesuatu yang harus aku katakan.
ucapnya dengan suara gemetar. Apa maksudmu, Maria? Kenapa kau menangis? Tanya Pak Rusdi. Kebingungan, Maria menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ayah, Rudi. Rudi sudah meninggal 5 tahun lalu, ungkapnya sambil terisak. Dia mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak pernah bisa memberitahu ayah, karena dia berpesan untuk tidak membuat ayah sedih. Dia bahkan merekam suaranya agar ayah merasa dia masih ada. Pak Rusdi terduduk lemas. Air mata mengalir deras di wajahnya. Jadi, selama ini, suara Rudi yang ayah dengar hanya rekaman. Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Maria mengangguk, air matanya semakin deras. Iya, ayah. Setiap kali ayah menelepon, aku memutar rekaman suara Rudi. Dan uang yang ayah terima setiap bulan, itu dari aku. Aku berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan Rudi, agar ayah tidak merasa sendiri. Pak Rusdi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Kenapa kau tidak memberitahuku, Maria? Aku harusnya tahu. Aku harusnya ada di sana untuknya. Maria mendekat dan memeluk Pak Rusdi, mencoba menenangkan hatinya. Aku tidak tahu harus bagaimana, ayah. Aku juga kehilangan Rudi. Aku takut jika ayah tahu, ayah akan semakin terpukul. Rudi adalah dunia kita. Dan aku tidak ingin kehilangan ayah juga. Pak Rusdi mengusap air mata yang tak henti mengalir di pipinya. Maria, aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya menemani Rudi di saat-saat terakhirnya. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Maria mengangguk pelan, matanya berkaka-kaka. Aku tahu, ayah. Tapi kita harus menerima kenyataan ini. Rudi tidak ingin kita larut dalam kesedihan. Dia ingin kita tetap kuat dan bahagia. Pak Rusdi menatap Maria dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Maria. Kau telah menjaga Rudi dan sekarang kau menjagaku. Aku beruntung memiliki menantu seperti kamu. Maria tersenyum, meski matanya masih berkaca-kaca. Aku juga beruntung memiliki ayah. Kita akan melalui ini bersama-sama, untuk Rudi. Malah, yang sedari tadi mendengarkan dari kejauhan, mendekat dan memeluk Pak Rusdi. Kakek, apakah kakek masih sedih? Tanyanya polos. Pak Rusdi mengusap kepala cucunya dengan lembut. Kakek akan selalu merindukan ayahmu. Tapi sekarang kakek punya kamu dan ibumu. Itu membuat kakek bahagia. Malah tersenyum dan memeluk kakeknya lebih erat. Aku akan selalu di sini untuk kakek. Maria menambahkan, kita adalah keluarga. Ayah, kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Melewati segala kesedihan dan kebahagiaan bersama. Pak Rusdi mengangguk, merasakan kekuatan baru yang muncul dari kebersamaan mereka. Ya, kita adalah keluarga. Dan bersama-sama, kita akan menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan air mata yang masih mengalir, mereka bertiga berpelukan erat, merasakan hangatnya cinta dan dukungan yang tulus. Pak Rusdi, Maria, dan malah tahu bahwa meskipun Rudi sudah tiada, kenangan dan cintanya akan selalu hidup dalam hati mereka, memberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Setelah semua terungkap, Pak Rusdi berusaha bangkit dari kesedihan yang mendalam. Maria dan Mala memutuskan untuk tinggal bersamanya di desa. Hari-hari Pak Rusdi yang suni mulai disai dengan tawa dan kanda cucu kesilnya. Maria, yang selama ini merasa bersalah, berusaha sebaik mungkin untuk merawat Pak Rusdi seperti anak sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Pak Rusdi memegang tangan Maria. Terima kasih, Maria. Kau telah menjaga Rudi dan sekarang kau menjagaku. Maafkan ayah atas semua kesalahpahaman ini. Maria tersenyum, meski matanya masih berkaca-kaca. Tidak perlu minta maaf, ayah. Kita semua hanya mencoba melakukan yang terbaik. Rudi pasti bangga melihat kita sekarang. Mala yang bermain di dekat mereka mendekat dan memeluk Pak Rusdi. Kakek, apakah kakek masih sedih? Tanyanya polos. Pak Rusdi mengusap kepala cucunya. Kakek akan selalu merindukan ayahmu. Tapi sekarang kakek punya kamu dan ibumu. Itu membuat kakek bahagia. Kisah ini menjadi pengingat tentang pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam keluarga. Meskipun kenyataan seringkali menyakitkan, keterbukaan dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu kita melalui masa-masa sulit. Pak Rusdi kini menjalani hidupnya dengan lebih tabah, ditemani oleh menantu dan cucu kecilnya.
Ia belajar bahwa meski kehilangan seseorang yang kita cintai, cinta dan kebersamaan keluarga akan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Hari-hari yang dilalui Pak Rusdi kini penuh dengan harapan baru. Meski duka kehilangan Rudy masih ada, ia menemukan kebahagiaan dalam peran barunya sebagai kakek. Ia menghabiskan waktu dengan Mala, mengajarinya banyak hal dan bercerita tentang ayahnya. Maria yang selalu mendukungnya, kini menjadi teman dan anak yang setia. Keluarga kecil ini menemukan kekuatan dalam kebersamaan, menjalani hidup dengan semangat baru, sambil mengenang Rudy dengan cinta yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil ini menemukan cara untuk merayakan hidup, menghargai kenangan, dan menghadapi masa depan dengan tabah. Mereka memahami bahwa meskipun orang yang mereka cintai telah pergi, cinta dan kenangan yang ditinggalkan akan selalu ada, menguatkan dan memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Suatu sore yang cerah, Pak Rusdi sedang duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya, memperhatikan Mala bermain dengan anak-anak tetangga. Maria datang membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Mereka berbincang tentang kenangan masa lalu dan rencana masa depan, mencoba menata hidup setelah kehilangan besar. Mala tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, kata Maria sambil tersenyum. Aku yakin Rudy akan sangat bangga padanya. Pak Rusdi menatap cucunya dengan penuh cinta. Ya, dia adalah anugerah terbesar dalam hidup ayah sekarang. Kehadirannya membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Malam harinya, setelah Mala tertidur, Pak Rusdi dan Maria duduk di ruang tamu. Mereka membuka kotak kenangan Rudy, melihat foto-foto lama, dan mendengarkan rekaman suara Rudy yang tersimpan di ponsel Maria. Suara Rudy yang lembut dan penuh kasih membuat mereka terharu, tetapi juga memberikan kekuatan untuk terus maju. Hari demi hari berlalu. Hubungan Pak Rusdi, Maria, dan Mala semakin erat. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Maria kembali bekerja sebagai guru di sekolah desa, sementara Pak Rusdi mulai berkebun, menanam sayuran dan bunga yang dulu selalu ditanam oleh almarhum istrinya. Kegiatan ini memberinya kedamaian dan perasaan terhubung dengan masa lalu. Setiap malam, mereka berkumpul di ruang tamu, bercerita dan tertawa bersama. Mala sering meminta cerita tentang ayahnya, dan Pak Rusdi dengan senang hati menceritakan kisah-kisah masa kecil Rudy. Ayahmu dulu sangat pemberani dan suka berpetualang, kata Pak Rusdi suatu malam. Dia selalu punya cara untuk membuat hari-hari ayah dan ibumu penuh warna. Mala mendengarkan dengan mata berbinar-binar. Aku ingin menjadi seperti ayah ketika besar nanti, katanya dengan penuh semangat. Pak Rusdi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kakek yakin, kamu akan tumbuh menjadi orang yang hebat seperti ayahmu. Waktu berlalu, dan meski rasa kehilangan masih ada, keluarga kecil ini belajar untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan baru. Mereka berziarah ke makam Rudy setiap bulan, membawa bunga dan berdoa bersama. Momen-momen ini menjadi saat-saat yang penuh makna, mengingatkan mereka akan cinta yang abadi. Di hari ulang tahun Rudy, Pak Rusdi, Maria, dan Mala mengadakan perayaan kecil di rumah. Mereka memasak makanan favorit Rudy dan mengundang tetangga dekat untuk bergabung. Kita merayakan hidupnya dan semua kenangan indah yang dia tinggalkan, kata Maria dengan penuh haru. Pak Rusdi mengangkat gelasnya. Untuk Rudy, anak kita yang tercinta. Meskipun dia tidak lagi bersama kita, cintanya akan selalu hidup dalam hati kita. Mala ikut mengangkat gelasnya. Untuk ayah, pahlawanku. Kisah ini menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kehilangan, kekuatan cinta dan kebersamaan keluarga dapat membantu kita melalui masa-masa sulit. Pak Rusdi menemukan harapan dan kebahagiaan baru dalam peran barunya sebagai kakek dan ayah bagi Maria. Mereka belajar bahwa meski kehilangan seseorang yang kita cintai, cinta dan kebersamaan keluarga akan selalu menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Keluarga kecil ini menemukan cara untuk merayakan hidup, menghargai kenangan, dan menghadapi masa depan dengan tabah. Mereka memahami bahwa meskipun orang yang mereka cintai telah pergi, cinta dan kenangan yang ditinggalkan akan selalu ada, menguatkan dan memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Satu lagi kisah inspiratif tentang kehidupan. Semoga kisah ini bisa menjadi salah satu penyemangat bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.